Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala fil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Bariyah yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang cukup sejuk ini, Allah mempertemukan kita. Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya, sehingga dengan hidayah yang Allah berikan mampu memotivasi kita, mendorong kita untuk melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing dengan membawa motor atau mungkin membawa mobil, ya, kesemuanya itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terhadap hidayah yang Allah berikan ini, hendaknya kita selalu haus, ya. Kita selalu haus. Kita selalu menginginkan peningkatan hidayah. Kita menginginkan semakin hari hidayah yang Allah berikan kepada kita ini semakin meningkat. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena hidayah ini bisa turun, bahkan bisa hilang. Ya, bisa hilang dari diri seorang mukmin. Oleh sebab itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan iman dan amal soleh agar hidayah yang Allah berikan kepada kita semakin meningkat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan mencoba mengawali pertemuan kita dengan kajian akidah, Pak, ya. Kajian akidah, kajian tauhid, atau juga disebut juga dengan iman. Kita akan mencoba dari awal, Pak, ya, dari mulai pengertiannya, kemudian beberapa pandangan yang perlu sama-sama kita persepsikan, ya, kita samakan persepsi kita tentang menyangkut iman, tauhid atau akidah ini. Coba jamaah sekalian, ketika kita mendengar kalimat akidah Islam, kira-kira apa, Pak, yang tergambar dalam pikiran kita? Akidah Islam, apa kira-kira, Pak? Ya, akidah Islam, kan sering kita ya mendengar akidah Islam, akidah, tauhid, iman, tiga kata yang merupakan pondasi daripada bangunan Islam. Nah, jadi kalau kita melihat, Pak, ya, akidah Islam, akidah itu bisa bermakna ikatan, ya. Akidah juga bisa bermakna keyakinan. Ya, keyakinan kita yang sungguh-sungguh
terhadap agama Islam ini. Apa itu agama Islam? Agama yang Allah turunkan kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi agama Islam ini Pak, agama Islam ini, prinsip Islam Pak ya, itu semua nabi Pak, semua nabi. Prinsip Islam itu semua nabi. Apa intinya? Inti daripada Islam ini adalah taslim, berserah diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, kalau kita ibaratkan pohon Pak ya, kalau kita ibaratkan pohon, akidah itu seperti akar pohon Pak. Bisa dibayangkan Pak, kalau pohon nggak ada akar, cepat atau lambat pohon itu akan roboh. Kalau bangunan, akidah itu seperti pondasi sebuah bangunan. Tanpa pondasi, maka bangunan itu lama kelamaan akan miring, bahkan lama kelamaan bangunan itu akan roboh. Sama dengan ini Pak ya, tanpa pondasi, tanpa tiang-tiang pancang di sudut-sudut ini, maka bangunan ini akan mudah roboh. Itulah kira-kira akidah Pak. Nah, apalagi hari ini Pak, hari ini banyak orang yang mempermainkan akidah Islam Pak. Mungkin kita sama-sama punya medsos Pak ya, kita sama-sama punya Android. Kalau Bapak yang di pojok mungkin nggak punya Android Pak ya, tapi dengar-dengar ya. Kita punya Android, bagaimana ada pelecehan-pelecehan terhadap akidah Islam. Contoh misalnya Pak, ada perkawinan antar agama Islam dengan agama yang non-Islam, dilakukan di gereja dengan penampilan Islam. Apa nggak ngeri ini Pak? Ini nggak main-main, tidak main-main. Ini menyangkut neraka selama-lamanya, ya, menyangkut neraka selama-lamanya. Nah, maka prinsip akidah Islam ini Pak jelas Pak. Prinsip akidah Islam itu jelas, tidak remeng-remeng, tidak butuh terjemahan secara mendetail. Kalau akidah, kalau fikih beda ya. Kalau fikih memang ada perbedaan pendapat, ada beberapa pemahaman. Tetapi untuk akidah Islam, para ulama salaf ya, mulai dari generasi sahabat Nabi, dari generasi tabi'in, generasi tabi'in, mereka tidak berbeda pendapat dalam persoalan akidah. Ya, persoalan dasar Pak ya, persoalan pondasi, persoalan akar daripada Islam. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita kaji Pak ya, yang untuk kaitan yang pertama, untuk pengantar akidah ini, kita harus yakin betul Pak, kita harus yakin betul Allah itu merupakan Rabb kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Terus kalau kita kenalkan Tuhan sekalian alam, kita ambil kalimat dasar Rabb Pak ya, Rabb semesta alam. Allah pencipta kita, Allah pengatur kita. Ini keyakinan yang harus dimiliki oleh orang beriman. Dan keyakinan ini betul-betul harus mendarah daging ya. Allah merupakan pencipta kita, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini, menciptakan kita dari unsur tanah ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke 12, 13, 14 ya. Kita awal daripada ayat 12-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami, yaitu Allah telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Gimana Pak kalau kita berpikir ya, kita dicipta dari saripati tanah? Kalau manusia yang pertama Pak ya, yaitu Nabi Adam,
Allah ciptakan langsung dengan tangannya, pakai tanah liat. Maka Nabi Adam itu Pak, Nabi yang paling ganteng Pak. Nabi Adam itu Nabi yang paling ganteng, postur tubuhnya diperkirakan sekitar 30 meter tingginya. Itu ada di hadisnya Pak ya, ada di hadisnya. Nabi yang paling ganteng Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam ini diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Nabi Yusuf itu separohnya. Ya, Nabi Yusuf ada saat itu separohnya. Nah, Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tanah. Nah, sementara kita dari saripati tanah. Kita berpikir, Pak, gimana caranya Allah dengan kekuasaannya menciptakan kita dari saripati tanah? Ternyata setelah kita ketahui Pak ya, ternyata unsur yang membangun tubuh kita ini memang dari tanah Pak. Ayah dan ibu kita begitu selesai akad nikah, mereka makan dengan nasi, dengan jagung, dengan lauk pauk, minum air bersumber dari tanah. Lalu mereka melakukan satu hubungan suami istri, terpancarlah dari sperma dari laki-laki itu berupa sperma, dari perempuan berupa ovum. Yang terbentuk sperma dan ovum ini dari saripati makanan yang dimakan sama orang tua kita, bertemu di satu tempat namanya rahim. Kemudian dengan kehendak Allah lahir kita. Kan begitu Pak. Dan saripati tanah kita. Nah, ini keyakinan orang beriman, sehingga ketika dia meyakini bahwa kita ini merupakan dari saripati tanah, maka mudah-mudahan manusia tidak akan sombong Pak kalau dia sudah memahami ini. Nah, ini ya, Allah menciptakan kita dari saripati tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dengan sebaik-baik bentuk. Dengan sebaik-baik bentuk. Dalam surat At-Tin ayat yang keempat Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami itu Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba Pak, kalau kita bandingkan Pak, manusia dengan makhluk lain seperti ular Pak, cantik mana Pak manusia dan ular? Iya, cantik mana manusia dengan apa namanya kera? Cantik mana manusia dengan sapi? Nah, maka Allah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya, komplit 3 unsur Pak. Unsur jasadnya sempurna, unsur ruhnya sempurna, lalu Allah memberikan ilham, Allah memberikan wahyu melalui para nabi dan rasul. Allah ciptakan kita dengan sempurna. Maka jamaah sekalian, kalau kita sudah melihat bagaimana sempurnanya ciptaan Allah Pak ya, semakin menambah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, kalau kita bayangkan salah satu ciptaan Allah yang melekat pada tubuh kita saja Pak ya, seperti misalnya fungsi ginjal Pak. Fungsi ginjal itu paling seukuran telapak tangan kita mungkin ya, wallahul bisawab ya. Tapi fungsi ginjal ini Pak mampu menyaring racun-racun pada darah kita. Saya punya saudara, dia ngopi enggak, minum minuman keras enggak ya, orangnya rajin Pak, rajin. Tetapi dengan qadarullah ternyata ginjalnya bermasalah, ginjalnya tidak berfungsi. Maka dia harus cuci darah. Sekali cuci darah itu Pak 800.000. 4 jam kita disuruh berbaring. Jadi ada alat ya, ada alat, darah kita yang ada pada tubuh ini keluar, disaring melalui alat ini. Setelah disaring kemudian masuk lagi ke tubuh kita.
Coba bayangkan Pak, kalau penciptaan Allah ini tidak sempurna, kencing kita ini campur Pak dengan darah kita, maka akhirnya menjadi racun pada tubuh kita. Tetapi Allah ciptakan dengan sempurna, semuanya seimbang Pak, seimbang semua. Nah maka jamaah sekalian, dengan kita merenungi Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, maka akan semakin meyakinkan kita Allah Maha dalam menciptakan kita. Nah ini Allah Maha mencipta Pak ya, ini keyakinan kita dalam akidah rububiyah. Kemudian jamaah sekalian, prinsip dasar ciptaan manusia ini Pak, semenjak dia berada di dalam rahim ibunya, dia itu sudah punya potensi mentauhidkan Allah. Maka jamaah sekalian, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172 Pak ya, Al-A'raf ayat yang ke-172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna fi hadza ghafilin. Ya, inna kunna an hadza ghafilin. Kalau kita terjemahkan ayat ini kurang lebih sebagai berikut Pak ya. Kalau kajian ini kalau saya adakan di musalah sana Pak, kita megang Quran terjemahan, saya sebutkan ayat ini buka gitu kan ya. Tapi lama Pak, bisa-bisa sampai jam 8 baru ini gitu kan. Nah, tapi ini kapan-kapan kita gitu nanti kita bawa terjemahan. Dan ingatlah kata Allah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dari sulbi, kalau dikatakan oleh para ulama itu Pak, sulbi itu ya dari ketika pertemuan antara sperma dan ovum orang tua kita ini. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Jadi ketika kita berada di dalam rahim ibu kita nih Pak, kita diambil kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tanya kepada kita ketika berada di dalam rahim ibu kita? Qalu, nah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka kita menjawab Pak, kita menjawab qalu bala syahidna. Kita menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi. Apa tujuannya? Agar kita ketika nanti ditegakkan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkannya pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lagi ngelak, saya sebenarnya orang yang lalai, saya sebenarnya orang yang tidak mengerti. Maka jemaah sekalian ya, sejahat-jahat manusia Pak ya, sejahat-jahat manusia, walaupun dia tidak kenal wudhu, walaupun dia mungkin belum kenal sholat ya, dalam hatinya ada keyakinan Pak, ada keyakinan bahwa di atas sana ada kekuasaan yang serba maha. Itu kenapa Pak? Karena ketika kita berada di dalam rahim, kita sudah disegel dengan transaksi kepada Allah. Maka jemaah sekalian, kalau ada anak-anak yang meninggal dunia masih bayi Pak ya, ada yang baru lahir meninggal dunia misalnya, maka insya Allah anak ini meninggal dalam keadaan bersih dan suci, dalam keadaan bertauhid. Mudah-mudahan dia menjadi penghuni surga. Kalau dia meninggal dunia sebelum baligh, ada harapan Pak, ada harapan, karena dia meninggal dunia masih berada dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, yang menjadikan ia Nasrani,
menjadikan ia majusi. Nah ini bukti Pak, bukti ya bahwa kita berada di dalam rahim, kita dalam keadaan bertauhid. Nah setelah kita remaja, setelah kita dewasa, macam-macam yang masuk Pak. Kita sekolah, ada pergaulan ya, kita ngebaca, ada yang kita baca, kita mendengar, ada yang kita dengar. Akhirnya tauhid kita ini mengalami penyimpangan-penyimpangan. Ada yang kalau beli cincin, nyari cincin yang punya apa Pak? Punya cincin, ada dibeli cincin yang dia yakini cincin ini kalau dipakai wibawa dia katanya kan. Kalau dia misalnya tentara atau mungkin polisi atau mungkin satpam ya, kalau cincin ini dipakai pede, dia akan gagah. Giliran cincin ketinggalan, letoy dia. Itu rusak, udah mulai rusak Pak tauhidnya. Belum lagi misalnya kan nenek-nenek kita, ibu-ibu kita, ada mantu lagi hamil. Nah, mantu, biar bayi kamu ini, jadiin kamu ini nggak diganggu sama jin, taruh silet di bawah kasur, taruh jarum di bawah kasur, benglek dan lain sebagainya. Mulai rusak lagi Pak. Jadi begitu hamilnya sudah rusak, udah mulai rusak akidahnya. Mulai kan mau hajatan, mana nih musim hujan, kan gitu kan, gimana musim hujan. Mulai kan tetangga kanan kiri, CS kawan ngasih masukan, datang saja ke sana, dia bisa mengalihkan hujan. Kelihatan remeh Pak ya, kadang-kadang jadi ucapan seloroh ya. Begitu pun lancar hajatan, woi pawangnya bagus nih, mantap kata dia kan, bisa dipakai ini pawangnya. Tidak terasa tauhid kita mulai bergeser Pak. Belum dimurtadkan secara total, belum Pak. Pelan-pelan iblis itu menggeser akidah kita ini. Pelan-pelan mulai digeser. Nah maka kita perlu memperbaharui Pak. Kita perlu memperbaharui tauhid kita dengan ilmu dan amal. Maka kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan begitu Pak firman Allah Pak. Maka ilmuilah, fa'lam, maka ketahuilah, maka pelajarilah, maka ilmuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Mulai bergeser Pak. Sama kita Pak, kadang-kadang ya kita berobat. Kita pede betul sama pel ini yang menyembuhkan kita. Kegeser lagi tauhid kita. Dagang, cari penglaris, geser lagi. Cari jodoh, pakai ilmu pelet. Salah-salah yang kepelet nenek-nenek. Oh iya, salah resep kan begitu. Kegeser akidah kita. Nah ini tauhid Pak. Nah jadi ketika kita berada dalam rahim ibu kita ini, kita sudah diberikan segel tauhid. Maka kalau ada yang pernah ditinggalkan mati, anak kecil Pak ya, ada nilai lebihnya Pak. Sang bayi ini insya Allah akan menjadi simpanan orang tuanya. Tinggal orang tuanya. Kalau orang tuanya bertauhid, orang tuanya sholat, maka sang bayi yang meninggal dunia ada harapan menarik dia. Nah, ini ada ayat qudsi Pak ya, ada ayat qudsi. Nah ini ya keyakinan kita Pak, seperti itu keyakinan kita. Jadi ketika kita entah itu manusia yang ada di Rusia, entah yang ada di California, apa yang ada di Kaliawi, yang di Kalianda juga Pak ya, setiap bayi itu dalam keadaan bertauhid. Tinggal kita mempertahankannya dan meningkatkannya kembali. Nah ini ya. Kemudian jamaah sekalian, setelah Allah menciptakan kita, Allah mengatur kita, Allah menciptakan kita, Allah pun tidak menyanyiakan kita Pak. Allah memberikan kita rezeki. Allah memberikan kita rezeki. Rezeki yang terlihat, rezeki yang berupa jasmani maupun berupa kenikmatan rohani. Semua makhluk hidup Pak. Bayangkan saja Pak ya, makhluk hidup seperti dabbah,
Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ya, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah jamin rezekinya. Ya, bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Ya, Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai, ya, fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi, ya, untuk kamu, untuk manusia, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Allah, Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi hamparan bumi ini Pak, hamparan bumi, laut, itu diperuntukkan untuk kita, untuk mengunduh rezeki di situ. Allah tidak menyanyiakan kita. Setelah Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Coba Pak, kalau kita bayangkan Pak ya, seperti kita miara ayam Pak ya, kita miara ayam, kadang-kadang kita mikir Pak, gimana ya di dalam cangkang ayam itu lama-kelamaan kok ada anak ayam. Selama 21 hari ayam ini mengeram, lama-lama menetas, jadilah seekor anak ayam. Coba Pak kalau kita merenungi Pak ya, ternyata kita lihat ayam ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala Pak ya, setelah dia mengarami, telur ini dibolak-balikkan gitu Pak ya, dibolak-balik ya, supaya kehangatannya merata, supaya merata. Tapi dari mana taruh itu, kita masuk akal Pak. Gimana cara perubahan dari telur yang bisa kita goreng Pak ya, yang biasa kita goreng, misal telur kampung ya, ada kuningnya, ada putihnya, kok lama-kelamaan di dalamnya ada jadi tulang, jadi daging, jadi bulu-bulu halus, ada kukunya, ada matanya, ada paruhnya. Gimana Pak? Nyampe nggak akal kita Pak? Nggak nyampe Pak, tidak sampai akal kita. Tetapi ini nyata. Dan ayam ini bisa hidup di dalam cangkang ini. Gimana coba? Bisa hidup. Allah memberikan rezeki sekalipun sang calon anak ayam ini berada di cangkang telur ini. Allah yang memberikan rezeki. Luar biasa Pak. Ya kalau misalnya istri kita yang lagi hamil ya misalnya kan kita paham Pak ya, ternyata fungsi plasenta dia rupanya memberikan masukan makanan kepada janin. Jadi sang ibu ini kalau makannya males, maka bayinya akan kurus, kurang gizi kan gitu kan, maka dianjurkan makan yang banyak, yang berkualitas ya, supaya tidak terjadi stunting pertumbuhannya, kan begitu. Makan sang bayi ini, sang orok ini lewat plasenta dari apa yang dikonsumsi oleh ibunya. Allah memberikan rezeki kepada janin ini. Bayangkan Pak, bahkan binatang melata Pak ya, seperti cicak Pak ya, seperti cicak. Cicak itu binatang yang tidak bisa terbang Pak ya, tapi makanannya nyamuk. Nyamuk bisa terbang. Nah, rupanya Allah mengatur. Sang nyamuk menggigit manusia, sang nyamuk menggigit sapi, menggigit kambing, menghisap darahnya, lalu keberatan badannya, dia hinggap, dimakan sama cicak. Rezeki cicak ini pun diatur oleh Allah. Ini keyakinan kita Pak, keyakinan kita. Jadi kita jangan khawatir sama rezeki Pak. Kalau kita sudah berhenti rezekinya, berarti kita mau mati. Mau mati. Jadi orang beriman Pak nggak berpikir halal haram nggak berpikir gitu. Atau mungkin ada bahasa lainnya Pak ya, kearab-arapannya, lantaklah jika tak malu. Wah gitu kan kearab-arapan ya, halal haram hantam, lantaklah jika tak malu. Punya orang diambil, punya fakir miskin diambil,
apa saja yang penting dia mau ambil. Maka orang yang yakin bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, dia yakin betul, Pak. Bayangkan saja, Pak, ya. Bayangkan saja sampai-sampai Rasul memerintahkan seorang laki-laki sekalipun ia keluar rumah masuk ke tengah hutan mengumpulkan kayu bakar, lalu kayu bakarnya dipanggul pergi ke pasar, maka itu lebih mulia daripada orang yang mengemis, yang minta-minta. Kenapa Allah menjamin rezeki sekalipun dengan bermodalkan kayu bakar? Tentu Allah yang mengatur rezeki. Nah, maka keyakinan ini, Pak, ya, keyakinan Allah Maha Pemberi rezeki, maka kita akan memilah-milah. Allah itu tidak akan memberikan rezeki yang haram. Kan kadang-kadang sekarang kebalik, Pak, cari yang haram saja payah. Ini kan, apalagi yang halal. Nah, ini akal-akalan nih, Pak. Padahal yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kan begitu. Nah, itu, Pak, ya, keyakinan kita yang kedua. Allah telah menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki tanpa pandang bulu. Allah berikan rezekinya. Kemudian Iwan Fidin yang berbahagia, kita tidak takut miskin, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjamin rezeki kita. Kan begitu, Pak. Jadi kalau kita melihat seseorang, Pak, ya, seseorang ketika dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan ada macam-macam, Pak, ya. Ada rezeki yang diperoleh karena ketakwaan, ada yang diperoleh melalui jalur silaturahmi, ada yang melalui jalur istighfar, ada yang melalui jalur hijrah. Banyak, Pak, jalur-jalur, Pak. Ada yang melalui jalur misalnya sedekah, ya, menyantuni anak yatim. Banyak rezeki-rezeki yang merupakan disalurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalur-jalur yang lurus, yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Kemudian Iwan Fidin yang berbahagia, setelah Allah menciptakan kita, Allah memberikan kepada kita rezeki, lalu Allah memberikan aturan hidup kepada kita. Coba, Pak, apa yang tidak diatur oleh Islam, Pak? Makan misalnya, ya, Allah atur, Pak. Kalau makan dan minum tangan kanan, minimal ucapan bismillah. Kalau lupa sudah habis setengah gelas minum, bismillahnya lupa, Pak. Gimana caranya, Pak? Baca saja, Pak. Bismillahi awalu wal akhiru, gitu, Pak, ya. Menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Jadi nggak usah ragu, Pak. Misal kita begini, kan, kita kan mau berangkat kerja nih, dianjurkan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Sudah nyampe bundaran baru ingat belum doa. Baca ketika itu. Bismillahi awwalu wal akhir. Nah, luar biasa. Apa yang tidak diatur oleh Islam? Dan Allah mengatur kita nih, Pak, sebenarnya tujuannya agar kita itu selamat. Coba bayangkan, Pak, ya, misalnya Allah mengatur kita yang berhubungan dengan Allah, ya, seperti sholat 5 waktu, Pak. Seperti sholat 5 waktu. Pada awalnya, Pak, sholat ini dilakukan tidak 5 waktu pada awalnya. Bahkan ketika Isra Mi'raj, awal mulanya sholat ini akan dibebankan kepada kita 50 waktu. Azan, ya? Belum, ya? Lalu Rasul turun, dicegat oleh Nabi Musa. Umatmu gak akan sanggup ke 50 waktu. Naik lagi minta keringanan 45. Turun lagi dikatakan gak sanggup umat kamu itu. Turun, akhirnya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba, Pak, dari 50 waktu turun menjadi 5 waktu. Bersyukur nggak, Pak? Pahalanya 50 waktu. Pahalanya sama dengan nilai yang tinggi, tetapi dibebankan 5 waktu. Nah, yang 5 waktu saja
Ya, iblis berusaha melemahkan iman kita. Iblis berusaha melemahkan iman kita, dikipas oleh iblis. Udah cukup Jumatan aja, nggak perlu 5 waktu. Oke, kata kita kan. Iblis itu oke kan sama kita kan? Udah maghrib aja. Kalau zuhur sama asar kan lagi sibuk cari duit. Yuk, kata kita kan, iya kan lagi iblis itu. Akhirnya yang 5 waktu pun lolos. Kadang-kadang cuma 1 waktu, cuma 2 waktu. Gimana Pak mau selamat? Kan gitu kan? Allah sudah ngatur. Allah sudah ngatur sholat itu 5 waktu. Pasti selamat Pak. Jadi nyari rumus keselamatan hidup itu tidak susah-susah Pak. Sholat 5 waktu dengan benar, yakin hidup akan selamat. Apa jaminannya Pak? Allah yang jamin. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi Pak, ada Pak itu kawan saya rajin sholat tapi nyolong. Rajin nyolong, katanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Gimana nih Pak? Yang salah sholatnya apa dia kira-kira? Oknum. Allah tidak akan mungkin bohong Pak. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innallaha la yuhliful mi'at. Allah itu tidak akan mungkin ingkar dengan janjinya. Nah, jadi di sini Pak, sekalipun kita ya mungkin belum khusyuk, mungkin kita masih kadang-kadang berbuat dosa, kita mungkin masih kadang-kadang lalai, 5 waktu ini jangan sekali-kali kita tinggalkan. Kenapa? Ini aturan Allah. Aturan Allah. Karena kadang-kadang begitu Pak, entah ngapainlah rajin-rajin sholat, masih tetap dosa, sholatnya percuma. Enggak Pak, enggak. Justru dengan kita serius, kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki sujud kita, memperbaiki ruku kita, lama-kelamaan Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Karena ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat. Nah, jamaah sekalian, ada lagi misalnya aturan Allah ketika toharoh. Kenapa Pak? Kalau kita kentut yang dibasuh wajah Pak. Kan begitu di surah Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan menegakkan sholat, basuh wajahmu. Orang yang keluar angin bawah wajah dibasuh. Allah yang ngatur Pak. Allah yang ngatur. Kan begitu. Kemudian apa namanya, sebentar lagi kita akan berpuasa Ramadan ya, selama 1 bulan. Dengan puasa itu akan menghasilkan daripada derajat takwa, meningkatkan derajat takwa. Allah yang ngatur. Nah, maka jemaah sekalian, terhadap aturan-aturan Allah ini yang sudah kita dapatkan Pak ya, yang sudah kita dapatkan, berusahalah kita untuk menjalankannya. Jangan kita nunggu-nunggu yang tinggi-tinggi dulu Pak, yang ada depan mata kita dulu. Cara berwudu yang benar, mandi junub yang benar. Nanti kapan-kapan kita kaji Pak ya. Sholat disiplin, banyak berdoa, banyak beristighfar. Nah, lama-kelamaan mudah-mudahan hidayah itu akan semakin bertambah. Nah, sampai di sini mungkin Pak ada hal yang perlu kita diskusikan. Udah kan ya? Kita pending dulu ya. Kita pending dulu untuk mengumandangkan azan. Salah satu kabar gembira yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang mau beriman dan mau beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Ini kabar gembira Pak yang perlu kita sikapi Pak ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Nah itu Pak ya,
barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Apa janji Allah? Maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Yakin nggak Pak? Kalau Allah sudah berjanji Pak ya, kita harus yakin. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kata Allah, akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini kelebihan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh Pak ya. Bayangkan saja Pak, ketika kita membaca Al-Quran misalnya Pak ya, seperti tadi ya, kita sama-sama membaca Al-Quran ketika sholat tadi. Ketika sang imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini berapa huruf Pak? Banyak Pak ya. Nah, satu huruf yang kita baca akan diberikan balasan 10 sampai 700. Kan begitu Pak? Kita beramal soleh satu, Allah akan membalasnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Siapa yang nggak mau Pak? Contoh begini Pak ya, misalnya nanti malam nih, gimana Din ya, ada tawaran sama Udin nanti malam, jam 1 malam ada bisnis yang menguntungkan Mas Udin ini 2 juta. Kira-kira berangkat nggak Din? Kalau hujan kemana? Berangkat Pak ya, 2 juta gitu kan, modal bensin paling berapa, modal mantel, modal motor 2 juta kan begitu, dapat 2 juta. Kenapa kita yakin? Kenapa kita ingin untung berlipat-lipat? Nah ini Allah Pak memberikan spirit kepada kita ya. Satu kali kita beramal soleh dalam beriman, Allah akan memberikan balasan lebih baik daripada amal kita. Satu akan dibalas 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Kan luar biasa Pak. Tetapi yang bicara keyakinan Pak, keyakinan, iman. Maka kalau orang sudah yakin dengan janji Allah ini, dia melangkahkan kaki ke masjid menjadi ringan, dia mengeluarkan infak sedekah menjadi ringan, dia membaca Al-Quran menjadi ringan. Kenapa? Karena ia yakin Allah akan membalas dengan yang lebih baik lagi. Nah ini akidah Pak, akidah namanya Pak ya, keyakinan. Kalau orang nggak yakin, Allah mana buktinya, gitu kan? Kalau orang nggak yakin, tapi dengan keyakinan, maka Allah akan memberikan jaminannya. Kan begitu kata Rasul. Sesungguhnya Allah itu akan sesuai prasangka hambanya. Gitu Pak ya. Allah itu akan menyesuaikan dengan prasangka hambanya kepadanya. Nah itu ya, baik, mungkin sementara itu sebelum kita sholat isya mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saya persilahkan Pak ya, silakan Ai. Kalau tidak salah sepengetahuan saya, bahwa takdir manusia itu kan telah ditetapkan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahwasanya berarti kan takdir kita di akhir hayat kita itu kan Allah sudah tentukan. Mungkin pada hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak ada jaminan ketika kita nanti meninggal dunia Allah akan mempertahankan akidah kita ini. Nah oleh sebab itu tentu sebagai manusia kan ada kekhawatiran bagaimana kemudian nanti di akhir hayat kita. Kalau tidak salah juga setan itu berjuang di akhirnya itu adalah di situ juga gitu kan. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa meyakinkan kepada diri kita bahwasanya kita akan mendapatkan kehidupan atau akhir yang baik itu seperti apa kira-kira? Ya, baik. Allah itu punya 2 sifat. Salah satu sifat Allah adalah adil. Ya. Yang kedua, sifat Allah itu maha keras siksanya. Syadid ya.
adil, syadid. Sekarang begini, kalau misalnya Mas Udin ini ya, ini saya hafal Mas Udin. atau sekarang saudara kan, malam ini Udin aja lah ya, Udin dulu aja lah ya. Misalnya Mas Udin ini sudah rajin sholat 5 waktu, banyak beristighfar ya, misalnya, syukur, ini doa ya. Ya, tiba-tiba dengan kerajinan dan ketekunan Mas Udin ini, tiba-tiba dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kira-kira Allah itu adil nggak? Kalau seperti itu, berarti Allah tidak adil, kan begitu ya? Berarti Allah tidak adil kalau begitu kan? Kalau misalnya ada seseorang itu berusaha taat, banyak beristighfar, banyak berusaha memperbaiki diri, tiba-tiba dia plek jadi kafir atau murtad, itu menunjukkan Allah tidak adil. Allah itu maha adil, bahkan seadilnya Allah itu sedetil-detil kebaikan kita dicatat dan dihitung. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini satu ya. Yang kedua, Allah pun maha dahsyat siksanya. Allah itu maha pemberi balasan. Nah maka takdir Allah itu, Allah menciptakan ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, ini surga, ini neraka. Ini takdir Allah ini Pak, pilihan ya. Karena Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka ya. Allah yang menciptakan amal baik, Allah yang menciptakan amal buruk. Ini pilihan. Ini pilihan. Nah, ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba yang taat, maka berlakulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Maha Adil. Allah akan menempatkan kita kepada kebaikan. Tapi yang satu sisi ya, dia akal-akalan, dia berbuat semaunya, jadi Fir'aun, jadi Tawud, jadi Namrud kayak baru ya. Kok tiba-tiba di akhir hidupnya dia husnul khotimah? Ya Allah gak adil gitu kan? Kecuali kalau dia betul-betul taubatan nasuha tadi ya, dia betul-betul taubatan nasuha, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya dengan kebalikannya. Nah maka terhadap qadar Allah ini, ahlul sunnah wal jamaah menjembatani dengan pertengahan. Ya betul, surga neraka itu buatan Allah, tetapi kita diberikan wewenang, diberikan hak untuk memilih yang jalur yang benar, selamat, memilih jalur yang salah, binasa. Nah maka kini kita dipersilahkan. Contoh ya, kenapa iblis itu di penghujung hidupnya menjadi makhluk yang terlaknat? Karena dia ingkar kepada Allah. Disuruh Allah sujud kepada Adam, dia ngebantah, kan gitu ya. Maka kaidah para ulama, jemaah sekalian ya, kaidah para ulama, besaran mana dosa meninggalkan perintah sama melanggar larangan? Besaran dosa meninggalkan perintah Allah, sama dengan iblis tadi. Nah iblis diusir oleh Allah dari surga menjadi makhluk yang terlaknat bukan tanpa sebab, tetapi karena ia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya. Jadi dua itulah, Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Keadilan Allah itu ditunjukkan dengan ayat tadi. Ya, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki-laki dan perempuan dia beramal soleh dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan diberikan penghidupan yang baik. Ini Allah yang menjamin Pak. Para ulama menafsirkan hidup yang baik di sini ya, di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat. Jadi Allah yang menjamin. Ini bisa dilihat tafsir nanti di surat An-Nahl ayat yang ke-97. Itulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kan begini ya, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, disebutkan maka kamu akan mendapatkan kehidupan yang buruk, itu nggak ada, tetapi diberikan akan kehidupan yang baik. Begitu ya penjelasannya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya, silakan. Saya mungkin
Ya. Apa tadi yang sudah disampaikan bahwa husnul khotimah itu yang menentukan adalah Allah. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian artinya bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang berhak untuk menentukan atau menjustifikasi bahwa manusia ini mati dalam keadaan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Karena apa? Karena jangan-jangan ketika hidupnya pada saat itu banyak sekali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari Allah. Ketika dia mati, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa diketahui oleh siapapun, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, seperti itu. Ya, jadi ada kisah Pak ya, ada kisah. Ada salah seorang sahabat Nabi, dikatakan sahabat Nabi Pak karena ia hidup pada masa Nabi ya, dan bertemu Nabi. Dia kepengen perang, pengen jihad, tapi belum bersyahadat. Kan begitu ya. Kata Nabi, jangan dulu kamu ke medan jihad, kamu harus bersyahadat dulu. Setelah dia bersyahadat, dia berangkat ke medan perang, dia syahid kata Rasul. Dia mati syahid ketika di medan perang. Siapa yang tahu kualitas iman dia? Ya hanya Allah ya. Ketika itu ada penilainya, itu Rasul ya. Tapi sebaliknya ada juga orang ya, kan dia ada seorang laki-laki di kalangan Ansor, orangnya rajin, rapih. Ketika perang, dia enak-enak di rumah Pak. Dia enak-enak di rumah. Lalu diejek oleh ibu-ibu, oleh para wanita. Ini kamu ini laki-laki macam apa? Orang pada ikut perang, kok kamu di rumah aja? Kamu ini banci, kalau bahasa kita ya, pengecut kamu ini. Memangnya saya ini nggak berani perang, kata dia kan? Pergi dia ke medan perang. Tetapi dia pergi ke medan perang ini karena ingin dikatakan pemberani, dikatakan gagah. Ketika para sahabat Nabi melihat, nih calon penghuni surga nih. Tidak, kata Rasul, neraka. Ternyata Pak, setelah ditelusuri, penasaran sahabat Nabi ini ya, kok dia dikatakan penghuni neraka, kata Rasul ini. Padahal kelihatan gagah betul kan? Setelah ditelusuri, dibuntuti sama sahabat yang lain, ketika dia berperang, dia terkena anak panah atau tombak. Dia nggak sabar dengan rasa sakit ini, akhirnya dia bunuh diri dengan anak panah itu. Oh, ini rupanya kata Rasul ini kan, sudah dia berperang bukan karena Allah, dia mati bunuh diri. Ini su'ul khotimah. Nah, jadi oleh sebab itu jamaah sekalian, kita punya kewajiban untuk merubah diri, punya kewajiban. Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu berusaha mengubah nasibnya. Begitu pula ketika kasus pandemi pada masa sahabat Umar, penduduk luar nggak boleh masuk, penduduk dalam tidak boleh keluar, kan itu ya, isolasi ya, mirip sama kondisi beberapa waktu yang lalu. Nah seperti itu. Ini apa? Ikhtiar untuk selamat dunia dan akhirat memang harus ada ikhtiar dan doa. Hanya ketentuan akhir itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, jangan kita lepas dari banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, untuk melengkapi pernyataan saudara Rumpun tadi ya, seperti itu. Ikhtiar itu wajib. Memohon itu pun wajib. Karena Allah lah yang berwenang memberikan hidayah kepada seseorang. Ya, baik Pak ya. Mungkin itu pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan materi pengantar akidah ini meresap pada diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memantapkan iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.